Fajar baru di Muharram 1448 Hijriah. Udara pagi di pelataran Masjid Al-Ikhlas terasa lebih sejuk dari biasanya. Matahari baru saja mengintip di balik cakrawala, menyinari kalender digital yang tertempel di dinding aula masjid, 1 Muharram 1448 Hijriah. Di bawah naungan pohon rindang di sisi masjid, 5 sekawan itu tengah duduk melingkar di atas tikar pandan. Mereka bukan sekadar teman biasa. Mereka adalah anggota komunitas Jejak Hijrah yang selama bertahun-tahun menghabiskan waktu diskusi tentang sejarah Islam. Namun, pagi ini, suasana terasa berbeda. Ada beban refleksi yang menggantung di udara. 1448 Hijriah, gumam Anza sambil memutar tasbih di jemarinya. Waktu terasa berlari lebih kencang daripada yang kita bayangkan, bukan? Afri, yang duduk bersandar pada tiang masjid, mengangguk setuju. Benar, Za. Dan setiap kali angka tahun berganti, aku selalu teringat pada satu hal esensial, esensi dari hijrah itu sendiri. Bukan sekadar pindah tempat, tapi tentang kesabaran yang luar biasa dalam mencapai tujuan yang mulia. Mengingat jejak Rasulullah. Diskusi mereka pun mulai mengalir, membawa ingatan mereka kembali ke masa silam, ke detik-detik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diuji dengan penindasan di Makkah. Coba bayangkan, ucap Alif, yang sedari tadi terdiam. Saat Rasulullah harus meninggalkan rumahnya, tanah kelahirannya, dan orang-orang yang dicintainya hanya karena mempertahankan tauhid. Itu bukan keputusan yang diambil dalam semalam. Itu adalah puncak dari kesabaran yang ditempa selama 13 tahun. Anya, yang memiliki kecenderungan untuk menganalisis emosi, menambahkan dengan lembut, aku sering berpikir tentang kondisi mental beliau. Bagaimana bisa seseorang tetap tenang ketika dikepung, difitnah, dan diasingkan? Kesabaran Rasulullah bukanlah kesabaran yang pasif atau menyerah pada keadaan. Itu adalah kesabaran yang aktif. Beliau tetap membangun strategi, tetap berdakwah, dan tetap menjaga keimanan, meskipun harapan secara duniawi tampak tertutup rapat. Sasha, yang paling muda di antara mereka, menatap lurus ke cakrawala. Mungkin itulah bedanya kita dengan generasi awal Islam. Kita sering ingin segalanya instan. Begitu kita berdoa dan tujuan belum tercapai, kita langsung merasa lelah atau putus asa. Padahal, perjuangan Rasulullah mengajarkan bahwa tujuan yang mulia selalu membutuhkan harga, kesabaran, yang setimpal. Tantangan generasi 1448. Perbincangan mereka bergeser dari sejarah ke realita kehidupan mereka masing-masing di tahun 1448 Hijriah ini. Anza, yang sedang berjuang merintis usaha sosial, merasa lelah dengan lika-liku birokrasi dan penolakan investor yang sering ia hadapi. Aku hampir menyerah bulan lalu, aku Anza jujur. Proyek panti asuhan yang kurencanakan seolah menemui jalan buntu. Tapi, melihat sejarah hijrah, aku sadar, Rasulullah tidak mendapatkan Madinah dalam sekejap. Beliau harus melalui fase Darul Arkam, fase boikot di Syi'bi Abi Thalib yang memilukan, hingga akhirnya momen hijrah tiba. Siapa aku yang mengeluh padahal baru menghadapi hambatan beberapa bulan? Afri tersenyum, menepuk bahu Anza. Itulah hikmah dari tahun baru Islam. Kita diberi jeda untuk menoleh ke belakang, agar langkah kita ke depan tidak terhuyung-huyung oleh ambisi yang dangkal. Anya menimpali, aku pun demikian. Sebagai seorang guru, terkadang aku merasa sistem pendidikan kita sangat sulit untuk diubah demi menanamkan nilai-nilai yang lebih baik. Namun, bukankah dakwah Rasulullah di Makkah juga tentang menanamkan nilai di tengah masyarakat yang sedang rusak moralnya? Kesabaran adalah kekuatan strategis. Alif, yang bekerja di bidang teknologi, membawa perspektif yang berbeda.
Dalam dunia modern ini, kesabaran sering dianggap sebagai kelemahan. Kita dipaksa untuk bergerak cepat, efisien, dan kompetitif. Namun, Muharram selalu mengingatkanku bahwa ada hal-hal besar yang tidak bisa dipaksa pertumbuhannya. Pohon yang kuat akarnya membutuhkan waktu untuk menembus tanah yang keras. Sasha menyambung, betul, Alif. Kesabaran itu bukan berarti diam. Rasulullah tetap mempersiapkan Abu Bakar untuk menemaninya, tetap mencari rute perjalanan yang paling aman, dan tetap menjaga rahasia. Kesabaran adalah tentang ketepatan dalam bertindak sambil tetap berserah diri pada Allah. Mereka berlima terdiam sejenak. Angin pagi menyapu wajah mereka, membawa aroma bunga Kamboja dari taman masjid. Suasana hening itu menjadi sangat berharga. Di tahun 1448 Hijriah, di tengah hiruk-pikuk dunia digital dan disrupsi informasi, mereka menyadari satu hal, tantangan umat Islam masa kini bukan lagi pedang atau perang fisik, melainkan perang melawan hilangnya kesabaran dan hilangnya fokus pada tujuan akhir, keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resolusi Muharram. Apa resolusi kalian tahun ini? Tanya Sasha memecah kesunyian. Anza menjawab lebih dulu, aku ingin belajar untuk tidak mendikte Allah. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Namun jika jalan tertutup, aku akan bersabar menunggu pintu yang lain terbuka, sebagaimana Rasulullah menunggu perintah Allah untuk hijrah. Afri menambahkan, aku akan lebih fokus pada kebermanfaatan. Tidak perlu besar, yang penting berkelanjutan, seperti setetes air yang lama-lama mampu membelah batu. Anya tersenyum, aku ingin menjaga hati agar tidak mudah terbakar oleh amarah atau rasa iri ketika melihat pencapaian orang lain. Kesabaran adalah perisai hati. Alif dan Sasha pun mengutarakan tekad mereka. Semuanya bermuara pada satu titik, menjadi pribadi yang memiliki ketangguhan mental, selaras dengan semangat yang diajarkan oleh peristiwa hijrah. Fajar yang menguatkan. Matahari kini telah beranjak tinggi. Pengeras suara masjid mulai mengalunkan muratal Al-Quran sebagai penanda waktu duha. Bagi kelima sahabat ini, pertemuan pagi itu bukanlah sekadar obrolan ringan. Itu adalah penguatan iman di awal perjalanan tahun yang baru. Mereka bangkit dari tikar. Saat merapikan barang-barang, Anza menatap teman-temannya satu persatu. Tahun 1448 Hijriah mungkin akan penuh dengan teka-teki. Mungkin ada fase, maka kita. Fase di mana kita merasa terasing atau diuji dengan kesulitan. Namun, ingatlah bahwa setelah Makkah, selalu ada Madinah. Setelah kesulitan, selalu ada kemudahan. Asalkan, kita mampu menjaga kesabaran kita. Mereka melangkah keluar dari halaman masjid dengan perasaan yang lebih ringan namun penuh tekad. Kehidupan di luar sana mungkin menuntut kecepatan, tetapi di dalam hati mereka, ada ritme kesabaran yang telah diselaraskan dengan sejarah besar Rasulullah. Di dinding masjid, kalender itu seolah berbisik, bahwa hijrah bukan hanya perpindahan dari masa lalu ke masa depan. Hijrah adalah transformasi dari diri yang penuh keluh kesah menjadi diri yang sabar dan visioner, menatap masa depan dengan kacamata iman. Mereka pun berpisah, kembali ke rutinitas masing-masing. Namun, benih yang mereka tanam pagi itu, tentang kesabaran yang mulia, telah berakar. Mereka siap menghadapi tahun 1448 Hijriah dengan cara yang paling terhormat. Dengan kesabaran Rasulullah yang senantiasa menjadi kompas setiap kali mereka merasa tersesat dalam perjalanan hidup. Perjalanan 1448 Hijriah baru saja dimulai, dan bagi Anza, Afri, Anya, Alif, dan Sasha, hijrah bukanlah tentang kemana mereka akan pergi, melainkan seberapa setia mereka berjalan di atas jalan yang telah dirintis oleh Sang Pemilik Surga, dengan kesabaran sebagai bahan bakar utamanya. Mereka tidak lagi takut akan hambatan, karena mereka tahu
Tujuan yang mulia tidak akan pernah bisa dicapai dengan cara-cara yang instan. Dan itulah rahasia kekuatan umat yang sesungguhnya di abad yang modern ini.